Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rehan Noval dengan NIM A11 2023 14914. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu Container Orchestration, Docker Swarm, dan Traffic Proxy. Apa itu Container Orchestration? Container Orchestration adalah proses otomatisasi untuk mengelola siklus hidup kontainer dalam skala besar. Jika kontainer seperti Docker adalah wadah terisolasi yang menjalankan aplikasi, maka orchestration adalah sistem yang mengatur bagaimana wadah-wadah tersebut berjalan secara bersamaan di banyak server atau cluster. Lalu, apa itu Docker Swarm? Docker Swarm adalah tool container orchestration bawaan atau natif dari Docker. Docker Swarm bertugas menyatukan beberapa mesin atau server, baik fisik maupun virtual mesin, menjadi satu kesatuan cluster yang disebut swarm. Lalu, apa itu Traffic Proxy? Traffic Proxy adalah reverse proxy dan load balancer modern yang dirancang khusus untuk infrastruktur berbasis kontainer dan microservice. Bayangkan Anda memiliki cluster Docker Swarm yang menjalankan berbagai aplikasi, misal aplikasi web, API, dan database. Ketika pengguna internet mengetik aplikasi.com, Traffic adalah satpam di pintu gerbang yang menerima permintaan tersebut dan mengarahkannya ke kontainer yang tepat di dalam cluster. Bagaimana ketiganya saling melengkapi? Ketiga komponen ini membentuk satu ekosistem yang solid. Container orchestration adalah konsep atau metode kerjanya. Docker Swarm adalah mesinnya yang mengatur agar kontainer aplikasi Anda berjalan stabil, tersebar di banyak server, dan aman dari downtime. Traffic Proxy adalah gerbang depannya yang mengatur lalu lintas internet dari luar, memberikan keamanan HTTPS, dan mengarahkan pengguna ke kontainer Docker Swarm yang tepat dengan lancar. Pertama-tama kita instalasi dan konfigurasi traffic. Kita cmd buka cmd SSH ke container manager menggunakan IP yang sudah dialokasikan. Selanjutnya membuat direktori untuk traffic. Lalu masuk ke direktori trafficnya, cd traffic. Sudah, kita akan membuat file traffic.yml. Traffic kita isi konfigurasi yang sudah saya tulis di sini. Oke, kalau sudah, Ctrl X, Y, Enter. Jika sudah, kita membuat Docker network terlebih dahulu untuk komunikasi kontainer dalam Swarm. Menggunakan perintah sudo docker network create driver overlay scope swarm traffic public. Jika sudah, kita deploy traffic menggunakan perintah sudo docker start deploy inc traffic traffic.
kita rename nama filenya saja. Saya memasukkannya YAML, tapi di sini YAML kita ubah menjadi YML saja sesuai modul. Ini oke, langsung ke sini. Kalau sudah, kita coba ke browser. Kita buka http 19.6.10 sudah berhasil seperti ini. Selanjutnya kita deploy kontainer HTTPD dengan traffic sebagai reverse proxy. Masih di server container manager, kita membuat directory untuk HTTPD. Maka di HTTPD jadi kita buat httpd.yml kurang nano. Kita masukkan konfigurasi yang sudah saya tulis di sini. Kita kopikan di sini. Sudah, Ctrl X, enter. Jika sudah, kita akan menambahkan label pada node worker. Sudo docker node det label hello dengan worker container worker 1. Jika sudah, kita deploy stack to docker stack deploy jika sudah, kita sudo docker stack ls. Di sini httpd saya sudah muncul. Lalu kita akan mengecek service, pastikan HTTP juga sudah muncul replikannya. Sudo docker service ls. Ini http://web replicate. Maaf sebelumnya, ini ternyata kan http://webnya ini replikasinya 0/2 karena container worker nya itu belum saya aktifkan, belum saya jalankan. Terus ini sudah running karena sudah saya jalankan container workernya. Lalu saya cek lagi sudo docker service ls, replikasinya sudah 2/2. Lalu kita coba buka via swampit menggunakan ini IP-nya. Lalu kita service. Ini httpd yang scriptnya running 2/2 sudah berhasil.
Lalu kita buka traffic, klik explore pada HTTP. Nah ini coba komputasi awan sudah muncul di sini. Lalu selanjutnya kita pointing domain menggunakan local domain Windows agar domain coba komputasi awan lab bisa diakses melalui browser, maka harus kita pointing terlebih dahulu. Kita akan mengedit host file di Windows untuk mempointing domain coba komputasi awan lab ke IP 192.168.5610. Langkahnya yaitu buka notepad, kita run administrator. Jika sudah, klik file, lalu open, masuk ke Windows, sistem Liga 2, drivers, etc. Kita di sini ganti files. Nah, lalu kita akan klik 2 kali file host ini. Sini kita ganti ke komputasi awan kita save. Kita buka di browser http coba komputasi agak ngelek ini awan nah sudah berhasil keluar tulisan it works. Selanjutnya kita akan instalasi aplikasi WordPress. WordPress ini terdiri dari aplikasi berbasis web dan database MySQL. Kita akan buat kontainer terpisah antara web dan database-nya, namun masih dalam satu stack. Skenario-nya, aplikasi akan kita replika menjadi 4 kontainer dan akan running di seluruh worker, sedangkan database hanya akan jalan satu kontainer saja dan akan running di worker 2. Project ini akan kita namakan WP Stack. Pertama-tama kita SSH ke Container Manager. Lalu kita akan membuat direktori untuk WP Stack-nya. Sudah kita cd WP Stack. Jika sudah, kita akan membuat file wordpress.yml. Lalu wordpress.yml. Kita isi konfigurasi yang sudah saya catat di sini. Jika sudah, kita simpan.
Lalu selanjutnya kita deploy traffic menggunakan perintah sudo docker start deploy press dir wp start. Selanjutnya kita cek di Swampit bahwa wp start dp1, wp1, wp2, wp3 dan 4 berhasil running, dan di traffic host wp komutasi awan sudah ada di sini, sudah berhasil. Selanjutnya kita pointing domain wp komutasi awan lab ke IP 192.168.5610 dengan langkah-langkah seperti sebelumnya tadi. Kita buka notepad, kita jalankan sebagai administrator. Lalu kita buka di Smartphone, kita buka yang host. Nah, perhatikan ini, kita tambah wp komutasi awan lab, kita save. Lalu kita coba buka di browser. Nah, di sini isi wp komutasi awan lab min passwordnya Jaya. Berhasil. Lo klik login, kita langsung ke go to wp komutasi awan lab saja, dan berikut halaman awalnya. Nah, sudah. Kita lihat dashboardnya Swampit. Ini sudah berhasil. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.